Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan kucing. Sebelum melaksanakan atau melakukan kucing, ada yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu berkenan? Silakan Bapak. Jadi begini Bu, pertama saya minta izin untuk mengamati proses kucing. Yang saya akan mengamati baik coach dan kucing. Yang saya tentunya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Dan diantaranya penilaian berkait kesesuaian proses kucing dengan alur Tirta. Nah, kemudian, apakah Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci? Lalu kemudian, apakah Kuci sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach dan mampu menemukan solusi dari permasalahannya? Nah, selain itu juga kesesuaian dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh saya mulai bertanya, Bu? Baik Bapak, silakan. Jadi yang pertama, berdasarkan hal-hal yang tadi, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini adalah ada beberapa nih Pak. Yang pertama, hadir dan tenang. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu saya juga ingin bisa menerapkan konsep rasa Pak, yaitu receive, appreciate, listening, dan take. Dan tentunya tidak lupa dengan konsep Tirta. Itu kayaknya Pak. Bagus, baik Bu. Ibu itu sangat bagus sekali ya. Baik Ibu, jadi akan mengembangkan ketiga potensi tersebut. Tapi apakah ada salah satu yang lebih spesifik atau lebih utama dari ketiga tersebut, Bu? Kalau saya pikirkan ya Pak, sepertinya saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu sepertinya. Jadi gitu ya. Kompetensi utama yang ingin dicapai adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, jadi indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut itu apa? Indikator ketercapaian dari hal itu adalah coaching maksudnya Pak. Coaching bisa menemukan solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oh, berarti indikatornya adalah kucing mampu menemukan solusi. Jadi menemukan solusi sendiri maksudnya begitu ya Bu ya, dari pengamatan atau dari permasalahan yang sedang dihadapi, begitu? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari saya Bu. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah selesai saya minta waktu lagi untuk bincang-bincang lagi. Siap Bapak, silakan. Terima kasih Bu. Sama Pak. Maaf Ibu, Pak boleh meminta waktunya Bu. Saya ini mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan seperti tadi dari pengawasnya. Oh, baik Ibu. Apa nih mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Ibu. Tadi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas tersebut bilang bahwa saya mengajar tanpa membawa buku teks gitu ya kelas, jadi hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut,
saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Ya, pengawas tersebut takutnya tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada bapak, kepada ibu selaku kepala. Kira-kira itu ya, hambatan apa yang menyebabkan ibu tidak menggunakan teks? Sebetulnya tidak ada, kalau saya merasa tidak ada hambatan ya, karena saya terbiasa mengajar dengan cara memberikan materi yang saya ajarkan itu sudah dikuasai, jadi saya tidak perlu melihat buku teks. Gitu. Saya pikir seperti itu, jadi saya gunakan sumber-sumber belajar yang ada di buku sekitar saja. Gitu. Seperti itu. Apa nih yang apa yang ibu rasakan saat ibu tidak menggunakan teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi sebagai implementasi kurikulum merdeka seperti itu, Bu, karena sumber-sumber belajar yang saya gunakan tentunya bisa dari HP, gitu ya, artinya ada media belajar saya yang sudah buat dari HP. Saya bisa menyebarkan link ke anak-anak melalui handphone yang saya miliki ke handphone yang dimiliki oleh anak-anak, itu seperti itu, Bu, kan rasanya demikian. Kemudian saya ini kalau misalnya ini dari tidak keberatan, boleh nggak Bu coba ceritakan lebih detail lagi tentang sumber belajar apa saja yang digunakan, jadi itu apa aja gitu. Ya, sumber belajar yang saya gunakan tentunya dari internet ya, dia dan YouTube seperti video-video pembelajaran, artikel-artikel ilmiah di internet itu sudah banyak sekali, dan saya melihat anak-anak itu juga sudah terbiasa dengan gadget yang mereka gunakan, itu saya menggunakan juga seperti itu. Itu seperti itu, Bu, jadi sering mereka video-video pembelajaran itu yang saya buat sendiri melalui seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Menurut ibu ya, apakah penggunaan buku teks itu menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya, Bu, ya, dalam penggunaan buku teks yang digunakan atau buku teks yang tidak digunakan anak-anak, saya mikir tidak menjadi hambatan untuk mengeksplor murid gitu, bahkan bisa jadi memperkaya referensi anak-anak melalui materi pembelajaran yang lain. Saya pikir seperti itu, Bu. Untuk ini saya sangat setuju dengan pemikiran ibu ya. Betul sekali bahwa ketika sumber belajar itu semakin banyak, maka itu semakin baik untuk siswa. Nah, jadi sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, tentu saya akan menghadap ibu ya sebagai kepala sekolah, gitu. Terus saya pun ingin menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kecewa pengawas. Terus selain itu hal yang memungkinkan yang bisa saya lakukan dengan pengawas bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Seperti itu, Ibu, yang rencana yang akan saya lakukan. Apa yang akan ibu coba sampaikan kepada pengawas? Tentu saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan murid-murid dapat mengeksplor materi dengan metode merdeka belajar. Bagus sekali Bu rencananya. Saya sangat setuju dan mudah-mudahan ibu berhasil dan dimudahkan ya tentunya.
Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentang komitmen ibu nih. Jadi apa komitmen yang ibu terhadap rencana ini kali ini? Komitmen yang ingin saya lakukan dalam membuat rencana ya, mematangkan rencana tersebut dalam pembelajaran, tentu saya berkomitmen menggunakan banyak sekali sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya, dan saya akan membuat murid-murid senang tentunya dengan kegiatan sesuai eksplor keinginan mereka. Tentu tidak ada unsur paksaan dari saya, dan saya hanya ingin menyarankan atau menyerahkan pilihan sumber belajar terhadap murid-murid saya itu dibebaskan. Yang jelas ada koridor-koridor sesuai kurikulum saja. Seperti itu, Ibu. Bagus ibu, saya mendukung dengan keputusan ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ibu. Ibu, terima kasih sekali atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang sangat dirindukan oleh siswa-siswa. Insya Allah selalu amin. Ibu, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Bapak, proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Itu ya, Alhamdulillah. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Tadi setelah melakukan coaching, bagaimana tanggapan Ibu terkait indikator yang ingin dicapai? Bapak, terkait indikator, pertama saya sudah bertanya sesuai dengan kemudian yaitu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab coach terhadap rencana aksinya. Nah, selain itu saya juga berhasil menggali potensi coach untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah mampu melaksanakan proses coaching sesuai alur tirta. Nah, hal itu sesuai dengan pengamatan saya bahwa Ibu menggunakan alur tirta untuk menggali potensi coaching. Selain itu, menurut saya Ibu juga sudah fokus ketika mendengarkan coaching. Artinya berbobot sehingga dapat membagi kunci untuk memahami potensi dirinya dan pada akhirnya dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, sudah luar biasa sekali Ibu proses kunci yang Ibu lakukan. Semoga kedepannya semakin sering dan lebih baik lagi dalam melakukan coachingnya. Nah, Ibu ada pertanyaan sekarang buat Ibu untuk kedepannya. Apakah ada yang ingin Ibu perdalam? Maksudnya perdalam lagi terkait coaching tersebut, Bu? Untuk kedepannya ya Pak, Iya, saya iya. bisa lebih luas Pak ketika melakukan coaching. Kemudian ingin mampu menerapkan alur tirta dengan ideal dan dapat juga menerapkan mendengarkan dengan maksimal. Sehingga coaching bisa maksimal. Baik Ibu, berarti ke depan Ibu ingin lebih ahli lagi dalam menerapkan coaching dengan alur tirtanya dan juga mendengar dengan rasa, gitu ya? Ya, betul sekali Bapak. Saya harap dengan begitu coaching dapat berjalan dengan lebih baik sehingga nanti guru-guru di sekolah dapat memaksimalkan potensi terbaiknya. Gitu, Pak. Luar biasa Ibu, semoga makin sukses dan terima kasih banyak karena mengizinkan saya bertanya
di pra observasi maupun di pasca observasi. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya ada jam untuk mengajar selanjutnya, Bu. Assalamualaikum. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Tadi Ibu WhatsApp saya, katanya Ibu mau cerita. Ada apa ya Bu ya? Iya Pak, saya teh lagi stuck nih Pak. Bingung nih mau melakukan apa tentang masalah yang sedang saya hadapi. Oh, memang bagaimana ceritanya Bu? Jadi begini Pak, Hmm. ini kan tahun pertama saya mengajar dengan kurikulum merdeka. Nah, saya tuh masih bingung Pak, bagaimana mengimplementasikannya, menerapkannya kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Dan ditambah lagi nih Pak, ada hal baru nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Harapan saya nih Pak ya, dari obrolan kali ini saya menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan saya kali ini. Oke, baik Bu. Jadi berdasarkan cerita Ibu tadi, ini terkait bagaimana mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka, khususnya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu untuk melaksanakan hal tersebut? Dalam pemikiran saya ya Pak, untuk saat ini saya itu sebenarnya belum paham Pak apa itu dan bagaimana itu kurikulum merdeka, khususnya ya terkait mata pelajaran saya yang sejarah. Kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya belum paham. Jika dibuat skala 1 sampai 10, pemahaman Ibu terkait kurikulum merdeka ada di skala berapa? Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi ada di level berapa? Iya Pak, kalau diskalakan atau dilevelkan nih Pak ya, kayaknya pemahaman kurikulum merdeka saya sekitar baru di level 6 kali ya Bu ya. Pak, sedangkan untuk yang berdiferensiasinya mungkin lebih bawah lagi Pak, baru di level 5. Oke, rancangan mau ditingkatkan sampai level berapa? Rencananya ya Pak ya, kalau bisa sih minimalnya level 8, syukur-syukur sih bisa 10 ya Pak. Oke, berarti targetnya ada di skala 8 ya Bu. Nah, dari yang tadi Ibu ceritakan bahwa ada beberapa kendala, kira-kira Ibu ada strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya ingin menyelesaikan secara bertahap ya Pak. Bertahap? Seperti apa itu Bu? Saya pikirkan sekarang, saya ingin fokus dulu nih Pak, tahu dulu tentang bagaimana pembelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka. Kemudian setelah itu saya akan mencari tahu Pak, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, semoga setelah memahami konsepnya, saya bisa menerapkannya di dalam kelas. Tapi juga saya kepikiran nih Pak, bagaimana kalau misalnya saya melihat teman sejawat saya yang sudah mengajar dengan kurikulum merdeka sebagai contoh nyatanya. Oke, itu ide yang bagus Bu. Nah, setelah Ibu ceritakan tadi, Ibu akan mencari informasi tentang apa dan bagaimana kurikulum merdeka, juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan cara apa Ibu akan mencari informasi tersebut? Kalau yang saya ingat dari kemarin IHT ya Pak ya, itu ada PNM ya Pak. PNM. Merdeka Mengajar. Nah, mungkin saya dari situ dulu Pak, mencari informasi tentang kurikulum merdeka. Kemudian nanti saya coba ke MGFT Kabupaten Garut kayaknya, karena sekolah lain sudah ada. Itu mungkin Pak yang akan saya lakukan. Wah, betul sekali Bu. Rencana yang sangat bagus. Kalau rencana melihat teman sejawat yang sudah mengajar dengan kurikulum merdeka, bagaimana Ibu rencananya? Kapan ini mau dilaksanakan? Kalau untuk yang menggali informasi nih Pak tentang teori-teorinya, inginnya secepatnya Pak.
agar anak-anak bisa merasakan bagaimana belajar kurikulum dengan kurikulum merdeka yang benar. Insya Allah dalam kalau untuk yang ngobrol sama teman sejawat mungkin saya harus bikin janji dulu kali ya Pak dengan rekan yang lain. Baik, berarti di demo ini ada rencana untuk menggali informasi dan buat janji dengan guru yang sudah pernah mengajar dengan kurikulum merdeka. Betul begitu, Bu? Iya, betul Pak. Jadi minggu ini saya gali informasi dan bikin janji. Nah, untuk yang melihat teman sejawat pengajar, rencana waktunya kapan, Bu? Kemudian karena butuh waktu penyesuaian ya Pak dengan guru pengampu, jadi setidaknya saya butuh waktu 1 bulan ke depan. Oke, bagus sekali. Berarti ada 2 langkah. Yang pertama dalam 1 minggu ini menggali informasi, dan yang kedua dalam waktu sebulan ke depan Ibu sudah melihat rekan sejawat dalam pembelajaran di kelasnya. Begitu, Bu? Iya, betul Bapak. Semoga prosesnya dilancarkan ya Pak. Iya, saya tunggu progresnya Bu. Semoga informasi terkait kurikulum merdeka, penerapan pembelajaran berdiferensiasi segera Ibu pahami, dan semoga segera ada jadwal yang cocok dengan rekan sejawat. Jadi, apa yang Ibu peroleh dalam percakapan hari ini, Bu? Alhamdulillah ya Pak, saya jadi tercerahkan nih Pak. Saya jadi bisa mengurai masalah saya, dan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Baik, sepertinya ini di penghujung pembicaraan kita. Saya tunggu hasil dari rencananya. Semoga lancar dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam dulu ya, tentunya. Alhamdulillah Ibu. Ya. Bu, hari ini saya dengar Ibu mau masuk gaji. Sebelum Ibu mau masuk, saya ingin ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Silakan Ibu. Bersedia. Iya, Ibu. Pertama, saya mau minta izin dulu Bu tentang nanti kedepannya saya akan mengamati proses Ibu. Saya akan mengamati baik Ibu sebagai coach dan tentunya nanti coachnya ya Bu. Apakah Ibu sudah sesuai dengan anak kita atau belum? Ini terkait dengan uji penilaian yang akan saya isi nanti ke depannya. Nah, selain itu apakah Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot agar coach bisa menemukan potensi dirinya gitu. Nah, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Apakah saya boleh bertanya ke Ibu? Oh, dengan senang hati Ibu boleh. Ya, saya mulai ya Bu ya pertanyaannya. Tadi ada beberapa hal yang saya sebutkan. Kira-kira Ibu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Baik Ibu, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai dengan alur tirta dan konsep rasa ya. Karena dalam alur tirta itu kan ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan ada juga bobot-bobot atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya seperti itu Ibu ya. Oh, baik Ibu, bagus sekali. Dari ketiga yang tadi Bapak itu potensi tadi, apakah ada lebih satu saja Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik gitu? Tentu Bu, saya sudah berpikir saya ingin lebih mengutamakan dan mengembangkan konsep kehadiran penuh di dalam alur cerita itu. Ada kehadiran penuh gitu. Titik fokusnya itu. Oh, bagus sekali Bu, itu kompetensi utama yang dia yang ingin dicapai yaitu kehadiran penuh. Nah, sekarang Bu, terkait Ibu indikatornya apa ya Bu kira-kira untuk mencapai potensi tersebut? Indikator pencapaiannya kalau dalam kehadiran penuh, tentu saya ingin lebih selaras
ya dalam hal pikiran, badan saya di situ fokus dan sebagainya, ingin secara utuh ada di situ untuk si koci. Oke, saya tadi Ibu ya, berarti indikatornya dari potensi tadi adalah Ibu sebagai coach akan hadir seutuhnya untuk coach, gitu ya Bu? Iya betul Bu, betul sekali Bu. Seperti itu. Baik Ibu ya, terima kasih banyak untuk kesediaannya menjawab pertanyaan saya. Silakan Ibu melakukan coaching nanti, semoga lancar coachingnya. Dan nanti setelah coaching saya minta waktu lagi untuk bincang-bincang. Siap Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Insya Allah saya akan melakukan coaching bersama coaching dengan sebaik mungkin. Siap Ibu, terima kasih. Ya, sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching nih. Bagaimana Ibu proses coachingnya tadi? Alhamdulillah coaching yang saya lakukan pada hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah, saya ikut senang tuh mendengarnya. Dilihat terkait coaching tadi ada beberapa yang tadi saya tanyakan. Tentunya terkait dengan indikator yang tadi Ibu sampaikan di presentasi Ibu ya. Menurut Ibu, apakah indikator sudah apa yang tadi? Baik Ibu, terkait indikator yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa itu sudah sesuai awal kita karena konsep tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya saya sudah melakukannya dengan baik. Nah selain itu juga saya tadi menggali potensi koci dengan menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi si coach mengungkapkan permasalahan dan dia pun menemukan solusinya sendiri. Bagus sekali ya Ibu ya. Berarti berdasarkan pengalaman saya nih ya, Ibu sudah melakukan coaching dengan anak kita yang sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kegiatan dulu ya, sehingga Ibu dapat menggali potensi coachingnya dan dia akhirnya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, sudah luar biasa ini, semoga dari yang luar biasa ini semakin luar biasa lagi di coaching berikutnya. Tapi kemudian ini yang aku tanyakan lagi untuk kedepannya, apakah ada hal yang ingin diperdalam lagi terkait coaching? Tentu ya Bu, untuk kedepannya saya ingin lebih menerapkan alur tirta ini dan menerapkan konsep rasa di dalam melakukan sebuah coaching ya dengan coaching, karena dengan demikian saya merasa menjadi semacam lebih menjadi mitra lagi bersama coaching saya seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Baik Ibu, semoga Ibu lebih ahli lagi dalam melakukan coaching dengan kapasitasnya dan juga dengan mendengarkan inovasinya, sehingga yang diharapkan bisa lebih. Betul Ibu, saya sangat berharap nanti ke depannya ketika saya melakukan coaching bersama guru-guru atau rekan-rekan sejawat yang lainnya itu lebih berjalan lancar dan bisa menggali potensi-potensi diri yang dimiliki oleh rekan-rekan atau guru-guru ke depannya. Itu yang harapan saya. Kemudian makanya Ibu semakin sukses. Terima kasih banyak Ibu sudah mengizinkan saya untuk bertanya dari konsultasi dan sampai sekarang yang saya observasi. Semoga ketemu lagi Ibu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.